bukan ISIS ya, remaja Islam itu sopan. Jamiah Subhanul Muslim Al-Mutawaddiin. Dan ini jadi gambaran dek panjenengan, ini adalah kali pertama, tahun pertama panjenengan apolong sareng tandretan sekak dinto. Alhamdulillah bisa membaca dek napa bedi napa sekak dinto Gus. Ini adalah wadah supaya kita bisa mudah kembali kepada jalan Allah. Jadi istitabah supaya kebaik tobat, jalan nyari tobat abad diri. Karena kalau tidak diwadahi semacam ini, kebanyakan akan jane benian. Makanya kita di sini bersama kawan-kawan membuktikan dek panjenengan bahwa yang dulu dihina, alhamdulillah sekarang Allah Ta'ala muliakan. Amin Allahumma. Nah ini, jadi teman-teman komik ini khususnya, saya dulu melihat, Masya Allah, Ki katoan, nggak ada yang sarungan Beb, Masya Allah, nggak pernah ada yang sarungan, kayaknya montak Jumatan. Alhamdulillah sekarang saya melihat langsung tekerjet hati nih. Mak genteng sampean, kelihatan bersih sampean. Semoga bersih yang saya pandang ini juga bersih jadi penebus dosa sampean. Jadi ini adalah suatu anugerah dari Allah Ta'ala, fadlun minallah, yang mana kita dikumpulkan di sini sebab orang-orang yang mencari taubat. Saya biarkan nakal itu, saya biarkan kamu nakal wajar, tapi ingat waktunya taubat. Ada saatnya kita akan harus hilang daripada dunia ini alias mati. Maka saya ingatkan, kematian itu nanti akan jadi pertanggungjawaban. Akan ada pertanggungjawaban di mana sampean menjadi orang yang celaka maupun orang yang selamat. Nah ini, jadi yang saya ingatkan pada teman-teman komik, akhirnya terbentuklah komik ini sebagai wadah teman-teman bolak banteng. Jadi bukan hanya khususnya di Gang Tanjung ya, jadi semuanya teman-teman yang ada di daerah sini diwadahi teman-teman komik. Alhamdulillah, semoga teman-teman saudara-saudara kita komik ini tetap diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala sehingga bisa menjadi istiqomah dalam hal kebaikan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, saya lanjutkan. Yang saya hormati Bapak RW yang ada di tempat, dan saya hormati juga Bapak RT Gang Tanjung, Gang Kamboja atau Gang Tanjung? Tanjung yang mana? Pun sebelah. Bingung karena acaranya alhamdulillah di sini Beb termasuk tempatnya acara orang-orang semua. Jadi alhamdulillah setiap ada acara selalu ramai. Subhanallah, orang-orang sini punya hati yang digerakkan oleh Allah Ta'ala menjadi orang-orang baik tentunya. Amin Allahumma amin. Ini termasuk kesuksesan orang-orang bolak banteng. Sampean kalau mau tahu, bolak banteng ini kan dikenal gelap, gelap gulita benih merkena petengan. Tapi sampai ke lisensi saja kalau mau kredit sampean nggak bakal diterima. Mau kredit gak diterima. Saya pernah bilang, saya pernah main-main ditawarkan. Sebenarnya saya gak biasa kredit, bukan sombong, cuma gak biasa saja, gak berani juga. Ditawarkan, Pak mau kredit nanti saya kemurahan. Ada apa? Barangkali Bapak mau berminat untuk kredit, ini ada kemurahan buat Bapak. Saya bilang, saya orang Surabaya Utara. Oh mohon maaf Pak kalau Surabaya Utara, khususnya bolak banteng. Sampai dicap sebegitu. Padahal mungkin orang-orang itu kalau melihat kita yang saat ini berkumpul di majelis seperti ini, Masya Allah, Subhanallah, maka mungkin terlena akan apa yang difikirkan. Ce'eken nala abek tiri teti kampung secuba. Allah Ta'ala malam ini muliakan dengan majelis yang penuh barokah. Amin Allahumma.
Dan tak lupa saya hormati pengurus NU, Banom NU Banser, Pagar Nusa tentunya yang saya cintai. Ini alhamdulillah ada teman-teman, ada saudara daripada NU. Karena kita ini kebanyakan warga NU ini ya, saya katakan warga NU, biasanya bukan secara struktural kita mengikuti cinta NU. Saya belum punya kartu NU atau anggota NU, belum masuk ke pengurusan NU. Tapi orang tua saya, kakek saya dan semua di atas saya ini adalah murid-murid ulama-ulama NU. Mbah Hasim itu gurunya Yai Usman. Jadi Yai Usman dulu pernah mondok ke Mbah Hasim. Begitu dulu itu. Jadi pernah ketemu ireng. Akhirnya setelah Yai Romli itu pindah, jadi ada pindah rumah ke Rejoso. Dulu Yai Romli juga pernah mondok ke Mbah Hasim, diambil mantu. Setelah itu ada ketidakcocokan, kemudian Yai Romli itu pulang dengan putrinya Mbah Hasim. Akhirnya sama Mbah Hasim, Yai Usman itu disuruh man barengi Gus Romli nih. Lah itu ceritanya Romo Yai Gulo gitu. Jadi Yai Gulo dawuhnya gitu, man temani Gus Romli nih. Akhirnya pindah ke Rejoso. Nah itu ceritanya. Makanya kalau dibilang saya kalau secara struktural ya nggak punya anggota NU, tapi secara cinta ate nih kak, buka ate in udulen. Waduh, moga-moga berdiri popolong bi kiai-kiai ulama-ulama NU. Amin Allahumma. Karena saya ingat yai saya bilang kalau orang itu bisa hikmah, bisa membantu NU katanya Mbah Hasim, maka ia saya doakan akan berkumpul dengan saya dan kumpul dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lah semoga hikmah panjenengan Allah Ta'ala jadikan bukti supaya kita bisa berkumpul dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat sifatan kaula muljaaki. Bingung kok ya bahasa Madura bahasa Jawa. Pokpak. Lah tadi semua bercampur baik lo kenapa? Paham napa jepon pangeran sepenting pengajian. Wes kan repot. Mau nabak diri nuntut kudu paham cek memaham nih Allah Ta'ala benar-benar kaula. Lagi yang memberikan paham Allah Ta'ala bukan saya. Makai pedeteng sealim-alim kiai kalau sampeyan nggak dikasih hati yang dibukakan oleh hidayah oleh Allah Ta'ala, maka tidak akan sampai ilmu itu terhadap sampeyan. Maka saya akan cerita singkat saja. Jadi maulid itu adalah suatu hal yang sangat baik. Guru-guru saya semua bermaulid. Jadi bermaulid semua. Adalah kelahiran Kanjeng Nabi yang kita rayakan, kita ingat-ingatkan. Supaya apa? Supaya kita punya agama ini kita hidupkan pada hidup kita. Ini loh keutamaannya, kata guru saya. Kenapa kok maulid ini harus diadakan? Supaya Islam bisa hidup di antara kita semua. Kok begitu? Kenapa kalau nggak pakai mulut apakah nggak hidup Islam? Tetap hidup, Islam tetap hidup. Tapi bisa menghidupkan Islam di dalam diri kita ini adalah suatu kewajiban. Makanya sebagian ulama berkata, barang siapa man atoma mauludan Nabi, barang siapa yang bisa yang mengagungkan maulud Nabi, hari kelahirnya Kanjeng Nabi, mengagungkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ahyal Islam, maka ia seperti halnya orang-orang yang menghidupkan Islam. Kenapa kok demikian? Karena inti yang salah satunya daripada maulid itu supaya kita betul-betul ingat bahwasanya kita ini mempunyai identitas Islam, yang mana kita mempunyai aturan, mempunyai kewajiban, mempunyai panutan, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bukankah kita lihat di sekitar kita banyak di antara kita
Kita ini adalah umat Islam tapi lebih cenderung tidak mengikuti jalan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan menjadikan kita celaka. Ini yang akan menjadikan kita tersesat karena kita tidak mengikut jalan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya adanya mulutan seperti ini, acara seperti ini, supaya kita bisa ingat kalau kita ini saya biarpun nggak mulutan Gus, tetap saya Islam. Bukan itu. Sampean dikasih tahu, sampean dikasih ingat, supaya ingat sampean nyebut, sampean bersolawat, supaya kita tahu apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Coba bayangkan, saya nggak tanya 1 bulan kemarin, 1 hari kemarin sebelum mulutan sampean, belum ingatkah sampean kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang ada yang kita ingat pas waktu sholat saja, pas waktu membacakan suatu rukun daripada sholat, yaitu sholawat. Setelah itu apakah kita mau baca sholawat? Cek-cek Allahumma sholli ala Muhammad. Lo kira saya beda apa? Ngomeng, atreming, ghibah, betul tidak? Nggih. Atau mau orang buk beres ya, tak tahu orang cocok ojo ngandung gado ikut cerita kalau gede jo. Aduh nih serbu arah apa yo? Iya, tuh lakar keluarga aja lakah atau karto anak deh iya. Sebenarnya nih kayak kita ini membiasakan istiadat atau membuat pengadatan kebiasaan yang cenderung tercela, yang cenderung tidak disukai oleh Allah Ta'ala, termasuk lah mending abad diri abolong bede kento asolawatan oleh kenceran mungkin abang ki kencer belas bi Allah Ta'ala. Kanjeng Nabi ada bu sekadin tok man shalla alaiya sholatan wahidah. Sapana orang siapa saja lo laki lo bini, jadi bukan hanya terkhusus buat laki-laki. Ngagiro nih kak, sapana orang maca sholawat sekali wih, 1 kali, maka Allah Ta'ala balas dengan 10 rahmat. Maka fasallallahu alaihi asra Allah Ta'ala siapa ring mun abad diri asolawat tak king agomo king lisan kita yang bergerak bade se ateh hakuli. Tapi ketika Allah memberikan rahmat de panjenengan 1 kali solawat sampean, 10 kali Allah Ta'ala membalas dengan rahmatnya. Nah apa nih rahmat? Bener si acuan lah si kuring Gus. Ora laung kuring dinaja. Rahmat itu kalau diartikan bahasa bola banteng kasih sayang. Candreng Madura niser belas Allah. Belas Allah. Ketika Allah Ta'ala abri belas dek kebulan, maka apa yang kalian ragukan, apa yang sampean minta, Allah Ta'ala lebih oneng dengan apa yang sampean inginkan, terbaikkah atau tidak, Allah Ta'ala lebih tahu. Maka jaga bater ja alam kabineka esena ketuna Allah Ta'ala yakin apa punten orang Islam kau tu yakin sekabina alam neka kakuna Allah Ta'ala. Lantas ketika kita tidak dekat dengan Allah Ta'ala, kita minta ke siapa? Jeragan Gus minta gaji. Orang bolak banting kan kadang dah nih kah pada jeromeng di titi tan gue lelong ngocaki orang bolak banting coba punten bun keson tahun yang bun kemah mungkin tahu insyaallah sobung sing aku alhamdulillah. Nah, nek aku lagi yang mengingat karena kita saudara, jadi patutnya saya ini mengingatkan. Jadi kalau saya ini lisan ini berbicara bagus baik, kadang mon orang-orang kati abad diri nika perlu etempat titik supaya mudah terjaga karena terlalu banyak maksiat pada diri kita sehingga bahasa kita harus begini. Pada orang mau cekin cong sopu cong oh lo kira cek ayo nak bejeng nak sopu lo cek tempat bler mate cek cong supaya apa? Supaya kita diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala
menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Amin Allahumma. Lagar kutu jaga aja. Kita itu ibadah jaga aja. Sampean yang datang di sini bukan karena sampean yang terbiasa dengan mulutan, tidak. Mun badai kitab hikam nih kekapi perkara setiap sampean bisa ibadah, bisa nyari kenceran, itu semua karena apa yang Allah Ta'ala berikan. Bukan sampean yang mampu, Bu. Bukan karena sampean yang hebat, Pak. Banyak orang yang kaya tapi gak bisa mangkat haji. Gina bang he. Banyak orang yang sehat lontar ke masjid. Gina bang he. Celing ke masjid. Saya banyak tato betuk yang ku corona. Isangku corona betok padahal letuah. Corona Pak. Corona sampean Pak. Lu keluar Pak. Aduh Jong, kok pakai lo corona mati Jong. Mati yang kok Jong. Benih corona mati kok. Iya. Yang mangkat ke masjid bukan orang-orang yang sehat, rata-rata yang tok betok lagi pak kojak corona. Corona itu apa Gus? Ya corona itu kalau bahasa keren sekarang corona, COVID-19. Jadi corona itu termasuk penyakit ya sama, cuma namanya aja beda-beda seperti taun. Jadi wabah yang menyerang membuat orang mati tiba-tiba. Lo lebele, mun lakar mati nika, lo kira lebele. Sekarang to ada mati, engkau datang engkau semaut, engkau datang sehedan ya lo kira. Apa? Tebuna Kanjeng Nabi, tanya aki bi sahabat. Kanjeng Nabi, katina apa kak dinto corona? Beda penyakit nika Kanjeng Nabi, seong kunah penyakit kak dinto taun nika adalah pasukan Allah yang dikirim, yang diutus supaya memerangi orang-orang kufar. Tapi sekening ring Islam Kanjeng Nabi, katin apa Kanjeng Nabi? Ring Islam banyak sekening, banyak juga yang kena meninggal juga. Kanjeng Nabi ada buaki, bahwa ketika penyakit kelak sekocak taun mengenai orang mukmin maka itu adalah rahmat. Aduh. Mun rahmat iku cak aki gelek saya tahu aki belas Allah Taala tangki. Masa Allah Taala abri penyakit kana? Can belas Allah Taala, tapi beri penyakit. Coba beri saya tak nyaman. Orang bolak banteng kanda ni ke semulata. Nggih. Mun PC ko cak belas, orang belas juga beri PC. Mun iyo cak orang ibeli orang yang ku benih orang belas. Orang bolak banteng kan begitu. Kalau diingatkan orang yang ada, oh jong lah cuma semabi kiai juang arapat tukang roaming mau cai orang. Padahal ibri nasihat nak tengate sekancan cek dan badan cek ngerogi aki satu sama lainnya. Ayo abak diri mak kuat iman. Kocak berit, aduh lah cek mak semak gue sesim arapa berit gue sesim berit angker gue sesim berkenal balen bener belas nengka beda dua lagaran. Jadi beda belas bin nasihat beda belas kelaban sikap atau tindakan beri napa katinapa. Jadi moral itu sudah biasa, harusnya sampean pahami. Tapi karena orang itu tidak dapat hidayah, ibu beli aki boleh dalam kitab hikam gila orang ibadah orang kapi gila bisa mangkat dak kenanga majlis sebagus setetik kenanga ibadah tidak lain dan tidak bukan karena gila ropa-ropa. Nah fadlum minam. Coba berempah poloebu satu kecamatan bolak banteng. Andai kata bi Allah Ta'ala beri hidayah semua bisa asolawat ke berdeka dinto majlis, tak mungkin saya bisa melihat sampean cuma berbatasan dengan satu gang dengan gang yang lainnya. Maka yang ada mungkin saya tidak bisa melihat batasan orang yang berkumpul di sini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan ini menjadi hidayah kita. Dan yang penting lagi semoga kita tetap dikumpulkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada esor kena kelak. Lah ini kan, ini bukan karena apa, sampean menghindari daripada maksiat pun sama. Kalau saya melakukan maksiat bagaimana Gus? Dalam kitab hikam begitu. Kalau ibadah tadi karena Allah juga sama. Kebeter kita kalau andai kata kita selalu melakukan maksiat tanpa henti, tanpa ingat bagaimana untuk kembali, haruslah curiga kita.
Mungkin saja kita tidak dihendaki oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min. Lah itu yang sangat berat. Kuatiro bu, nek sampean sik ngrasanan wong, nek sampean niku tukang ngomongi wong, ya toh, ngelek-ngelekno wong, kuatiro. Bek nek lakar lambene awak dhewe iki didadekno karo pangeran. Dadi lambe sing gak selamat, naudzubillahi min. Dadi kudu kuatir. Ketika awak dhewe isok selawatan, ketika awak dhewe isok zikir, eling sisan nang Gusti Allah Taala. Alhamdulillah karo pangeran sik dikei welas, awak dhewe dikei kasih sayangi Allah supados dadi umat sing saged nglakoni keapian. Alhamdulillah kabeh niku idine Allah. Dadi nek nang sampean mondok iku la haula wala quwata illa billah. Ya apa dimuatnai? Ya toh? La haula wala quwata illa billah. Nek cara kiai-kiai bengen, ulama bengen, ora ana daya sumangkir saking maksiat. Lah ngoten. Wala kuwatalan ora pikuatan, ora ana pikuatan iku maujud. Nggih. Saged narik dados tiyang sing ngibadah teng Gusti Allah illa billah, kejaba kelawan idine Allah. Kejaba kelawan idine Allah awak dhewe kumpul ngene. Dadi senengo sampean. Seneng sebab awak dhewe dikumpulno, isok zikir, isok selawatan. Nomor loro senengo awak dhewe iki isok dikei bonus karo pangeran. Bonusnya piye? Lah iku mau sing diomongi. Sapane wong selawat nang aku, maka Allah Taala bales 10 selawat gawe wong sing mau maca selawat nang aku. Amin Allahumma. Lah akeh wong saiki kan koyo ngono. Kurang onone keinginan tahu apa itu Kanjeng Nabi, siapa itu Kanjeng Nabi, bagaimana itu Kanjeng Nabi. Sehingga wajar kalau kita tidak tahu, sehingga kita wajar tidak bisa mengikuti beliau, wajar. Makanya ulama kita, guru-guru kita mengajarkan seperti ini, menghidupkan seperti ini supaya kita bisa cinta, bisa tahu ke Kanjeng Nabi. Ketika sudah tahu, terpaut tahu kemuliaan Kanjeng Nabi yang bisa mengumpulkan sampean dari barat, utara, selatan, timur dan lain sebagainya, maka sampean akan timbul rasa cinta. Ini adalah syiar. Ini adalah syiar. Kumpulnya sampean ini adalah syiar. Bukti kalau sampean ini adalah orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika sampean mempunyai rasa cinta, di dalam kitab bagaimana? Al-Muhib mailut tab'i. Orang yang jatuh cinta ini bahasanya orang tua pun sama. Insya Allah tahu orang yang jatuh cinta itu akan hatinya condong pada yang ia cintai, condong pada yang ia cinta, yang ia cintai. Terus bagaimana ditetapkan di dalam hati? Karena rasanya nyaman, karena rasanya tentram, karena rasanya enak, ladzatan. Karena rasanya cinta ini rasanya enak. Lah seperti itu yang kita diajarkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, bisa mengenal Kanjeng Nabi sehingga tahu satu sama lainnya umatnya Kanjeng Nabi. Subhanallah. Begitu pula ketika sudah cinta, maka ia akan terpaut hatinya, akan condong pada yang ia cintai. Padana non glenon bu, hampir mon ki ngode, di bapak, nggih. Ki mantan nanyar katin apa? Orang kalau mantan nanyar, kalau ke istrinya bagaimana? Ayo deh ke JMP. Wah zaman dulu JMP masih rame. Mau apa kak? Mau beli apa yang kamu suka? Waduh. Coba sekarang Pak JMP, JMP mampu kuburan JMP, JMP. Naudzubillahi min dzalik. Karena tidak dihidupkan rasa cintanya. Yang seperti ini bisa menjadikan kita hidup dalam cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ini bagaimana kita bisa mengikuti Kanjeng Nabi? Bagaimana kita bisa tahu dengan Kanjeng Nabi? Padahal Kanjeng Nabi ini memberikan bisarah, kabar berita yang sangat mengenakkan, kabar gembira bahasanya sampean. Kabar ngabunga.
kullu ummati yadkhulunal jannah. Dawuh Kanjeng Nabi, kapi tang umat masuk surga. Mak nyaman masuk surga kan. Lah cukup dadi umat Kanjeng Nabi masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang modok, kecuali orang yang nolak, kecuali orang yang tidak terima, mokong. Nah neka sabar di budi lagi saya meleng neka, saya mokong neka sabar di budi. Secara logika sampean, kalau sampean seumpama cek ngarep sampean ini. Sampean saya ajak ngambil uang saya, seumpama cek ngarep lu, ngambil uang saya di rumah, setengah daripada uang saya sampean ambil. Bunga apa tak bunga? Bunga, jual WC. Ya cek bi kancan secara mudah aja, yang mudah aja. Hampian bo ya cek bi tetangga ayo norongko semobil bi sengko leki meliaki kelampi bi sengko. Bunga apa tak bunga? Bunga. Secara logika kita mesti manusia itu di dalam kitab disebutkan bahwasanya manusia itu tidaklah akan memilih sesuatu yang menjadi kesialan bagi dirinya. Mestinya kalau dipilih makiring budung sekali male nyarenya nyaman mesti nih kan. Jek soro pilih antara donat bi tapukan beten kau lah ampen mesti nyare. Milih lo kira minta etapok gula kira bangki bu ngantok bu halo doh mate bu gula jauh ngantok layak lah nikah ketika orang nikah secara logika begitu saking longor sehingga sahabat nih kepada tanya pada ketonnya aja pun orang-orang gila pada Apolong bi Kanjeng Nabi bingung pesir Kanjeng Nabi si longor nikah. Siapa Kanjeng Nabi yang nggak mau ikut sampean ke surga? Ya aja ke surga lo boron, kan ring gendeng. Nggih. Dawuh Kanjeng Nabi sapana orang setoat norok bi sengko norok jalan odin kok jalan agama saya tonton bi Allah Taala dak sengko maka orang gele lakarla orang saya masuk surga. Mana soni? Siapa orang sedekah nolak dari apa saya ya jeri bi sengko ya tur jalan odin kolo edoro maka orang gelak fakot aba ongku orang motok seperti itulah orang motok kalau nggak mau ikut Kanjeng Nabi adalah orang mau terus kepingin masuk surga lebat kemah tidak ada jalan lain buat kita semua. Tidak ada jalan lain kecuali jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta babullah. Kanjeng Nabi gak dinto labeng surga. Si Allah Taala persiapkan buat kita mengikuti jalannya. Ketimun sampai ampean lo noro ya lo bisa. Diumpamakan di dalam kitab Bukhari dijelaskan bahwasanya tentang masalah agama dan rasulnya. Seperti halnya Allah Ta'ala ini yang memiliki istana isinya mala ainun ra'at, jadi tidak terbayangkan oleh pandangan mata, tidak pernah terfikirkan dan tersirat oleh pikiran sampean. Isinya sangat istimewa oleh Allah Ta'ala diumpamakan dalam kitab itu begitu. Jadi yang mempunyai istana ini memberikan pemberitahuan kepada orang jadi pesuruhnya. Hei pesuruh, sampean saiki keluar, sampean saiki metuwo teko istana iki ngomong nang wong-wong sing nang jaba. Nek wong iku nurut karo awakmu kongkon jak masuk nang jero. Omongono kandhanono tak celuki tak kandhanani masuk nek sampai gelem masuk nang jero istana iki opo ae sing ono nang istanaku iki mek de kurang nopo kurang saya nopo mboten saya seperti itu Kanjeng Nabi menyerukan sampean untuk masuk istananya Allah iki alias surgana Allah
Tapi sayang, 1000 sayang. Bukannya Allah tak beles, bukannya Kanjeng Nabi tak beles, tapi kita hanya yang mokong. Mokong napa benten apa diri? Mako catak mokong ah. Hampean mau nak serodo bu. Ya Allah, sakit gigi ya Allah. Mon sakit bae ngak ke pengiran. Kira bangki. Gajah. Sandi otong ya Allah, utangku akeh. Dikejar wong. Baru eling nang pengiran. Coba sampean rungokno. Hayya 'alas shalah. Ono nandi sampean? Ono nandi sampean? Wifi. Pinter, wong enom iki lho pinter. Aku senenge kumpul karo wong enom iki ngene. Ya aku ya sik enom. Gak tuwek-tuwek amat. Amat tapi gak tuwek kan ngono. Umurku 17. Lebih nembuh. Kan ngono wong lanang jarine wong tuaku aja wek metu wek. Engko kepin kawin maneh bingung. Niki guyon nih, guyonan. Wonten teng pundi awak dhewe niki, Bu? Diadani kaya ngono awak dhewe nang ndi? Edi mabak diri. Nggih. Ya dene lo ngak maengak. Nggih. Jogo. Lho ora apa legi bae. Legi bae. Naudzubillahi min dzalik. Kejemone beri sosabi Allah taala. Beri otang penyalo bisa nyaur bingung ambil. Aduh bohong kok kalau nginare engko, lebih bingung kok. Makin mbun lo pernah selok pernah ikinga dadi enga. Aduh bu, sepura king kok bu, kok banyak moso bu. Padahal mau tepan nyaman lo enga kembun. Geje, goji bi bosan. Lo langsung enga kembun, langsung mencuat dak bini nah. Waduh, kira bagi. Oh, jujur orang-orang sini ternyata. Alhamdulillah saya punya saudara jujur-jujur. Nah ini kesebanyak hati peneka. Kita ini cenderung lupa kepada Allah Ta'ala, sehingga kecenderungan lupa itu kelalaian yang selalu menderu kita, menjadikan kita hidup tidak nyaman, menjadikan kita hidup tak tenang. Mau kok bisa begitu? Yang memberi tenang itu Allah Ta'ala, bukan binin hampian. Unten Gus, bini gula bisa metenang gula. Yang memberikan tenang di hatinya istrinya sampean juga karena Allah Ta'ala. Coba atenah binin hampian ini copot bi Allah Ta'ala. Entar kampian lele apa cocok kebiaki kopi jok kebi tibi silakai beda ya kak kejo kak meliaki pel sompelah melihat bibir apa iya. Karena yang memberikan hati kita tenang itu Allah Ta'ala. Jalan kita lebih mudah mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, mendapatkan ridho Allah Ta'ala adalah mengikuti jalan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu nika kalau kenapa nih? Kalau berapa ya? Jam kok kilo poter. Lah ini kasihan yang jauh-jauh. Beda saya dari Afrika. Oh banyak saya ngaco. Afrika ngaco. Jauh saya mau lihat lagi bingung. Tak kok bosan. Saya tidak bisa berlama-lama lagi karena mungkin akan dilanjutkan ada Sayyidina Habib Sauki. Masya Allah. Habib Sauki sama. Saya melihat pamflet ada di HP. Ada nampak nama Sauki. Saya langsung lihat anak saya. Anak saya Beb, Masya Allah, namanya Sauki. Muhammad Ilham Sauki. Jadi saya lihat subhanallah mantirole baru kena Habib ya. Masya Allah. Moga-moga buat diri popolong bi embana Habib nikang kiebon Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Betapa indahnya kita berkumpul di sini bersama anak cucu Kanjeng Nabi. Bagaimana mungkin kita tidak lebih bahagia jikalau kita bisa berkumpul dengan datuknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah nikah karena kita ini mempunyai rasa cinta, mari kita jaga rasa cinta ini tetap melekat dan semoga kita berusaha tetap mengusahakan sampai anak cucu kita tidak lepas dari majelis-majelis yang seperti ini, yang sekarang banyak bertolak belakang, yang menolak dan ingkar menghujat habis-habisan. Jangan diikuti.
menjauhkan kita menjadi orang yang benci Kanjeng Nabi? Kalau mereka berkata, saya tidak benci Kanjeng Nabi, saya cinta. Dengan saya cinta, saya tidak melakukan bid'ah. Kata mereka begitu. Dan apa yang dilakukan mereka itu adalah ujaran yang salah, menjadikan kita lebih jauh lagi pada Kanjeng Nabi dan akan menjauhkan kita pada agama Islam. Na'udzubillahi min. Coba, khususnya saya paham orang-orang Madura, mayoritas di sini kan telok lemak ya. Kalau nggak telok lemak ya, orang telok lemak itu kecenderungannya sepenting gelem ngaji, sepenting de agama kade, pansogi panebri de maaf ajan Allah. Itu orang Madura kan begitu. Kenapa? Berkah daripada Kanjeng Nabi Muhammad, berkah daripada orang tuanya, tetap selalu ingat-ingat kepada Kanjeng Nabi Muhammad dengan selalu membesarkan acara-acara yang demikian, yang seperti ini. Maka semoga Islam di hati kita tetap terjaga. Amin Allahumma. Mudah-mudahan sekelumit apa yang saya ceritakan, meskipun singkat, moga manfaat. Moga dadi manfaat itunya maupun akhirat. Moga-moga si Rabu si andi otang manter bi Allah Ta'ala beri jalan bisa nyaur. Punya si andi otang ternyata. Manter moga si kilo baju manter pepaju bi Allah Ta'ala beri cutuan yang soleh-soleha. Sekilo baju pak, sekilo pak, jaga aja takut tangsan tak lagi coba bumbu maya gue sesip jadi provokasi provokator gue sesip lagi tang lagi kabin boleh. Moga-moga sekilo andi Roma paringin naungan teti andi Roma sepenuh barokah. Moga-moga sekilo andi anak tetiaki orang si andi anak foto se soleh-soleha. Semoga saja yang isi rumahnya nggak tentrem dengan hadirnya majelis ini, menjadikan berkah isinya rumah menjadi rumah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga kita menjadi orang yang bisa berkumpul dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya diminta suruh jangan lama-lama Gus, takut yang dari tadi nyampe nggak sabar untuk makan. Jadi itu saja apa yang saya haturkan. Saya akan kembalikan kepada Sayyidina Al Habib Syauqi.